Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah tahu ya, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu jika ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya dan ketiga pasang sudutnya sama besarnya. Nah, sekarang kalau kakak mempunyai dua buah segitiga seperti ini, segitiga ABC dan segitiga KLM seperti ini, di mana ketiga pasang sudutnya sama besarnya, yaitu sudut A besarnya 30 derajat sama dengan besar sudut K yaitu 30 derajat juga. Lalu besar sudut B itu adalah 90 derajat yang mana besarnya sama dengan sudut L yaitu 90 derajat juga. Lalu besar sudut C itu sama dengan besar sudut M, yaitu 60 derajat. Nah, ketiga pasang sudut yang bersesuaian ini sama besar. Sehingga segitiga ABC ini ya kongruen dengan segitiga KLM karena bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang kalau kakak punya sebuah segitiga PQR seperti ini, di mana sudut P besarnya adalah 30 derajat, lalu sudut Q besarnya 90 derajat, dan besar sudut R-nya adalah 60 derajat. Kita lihat nih, ketiga sudut ini besarnya sama ya, bersesuaian dengan ketiga sudut pada segitiga ABC dan segitiga KLM. Tapi ukurannya berbeda nih, kecil sendiri ya, ukurannya berbeda, lebih kecil daripada segitiga ABC dan KLM. Sehingga segitiga PQR ini tidak kongruen ya dengan segitiga ABC maupun segitiga KLM. Wah, padahal ketiga pasang sudutnya yang bersesuaian sama besarnya. Tapi kok beda ya? Jadi ya, meskipun ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, belum menjamin ya kedua segitiga tersebut kongruen. Gitu adik-adik. Jadi dapat kakak tulis ya. Misalkan nih, segitiga A, B, C ini kongruen dengan segitiga K, L, M, namun ya tidak kongruen dengan segitiga P, I, R. Meskipun tiga sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, kalau hanya diketahui tiga sudut yang bersesuaian saja, berarti tidak bisa membuktikan bahwa dua segitiga tersebut saling kongruen. Gitu adik-adik. Gimana? Sampai sini kalian sudah paham? Oke adik-adik, supaya kalian tambah paham, perhatikan nih contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar segitiga berikut ya. Ada segitiga ABC. Nah, di dalam segitiga ABC ini ada beberapa segitiga lagi gitu ya. Oke, yang ditanyakan adalah tentukan segitiga-segitiga yang kongruen dan segitiga-segitiga yang tidak kongruen. Oke, ingat ya, dua buah segitiga yang kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan ketiga, sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besarnya. Dan dua segitiga yang kongruen memiliki 4 sifat. Yaitu yang sifat yang pertama adalah sisi-sisi-sisi. Ya. Yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Lalu yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Yang keempat adalah sudut-sudut sisi. Gitu ya. Oke, sekarang kita gambar dulu nih dari segitiga ABC ini dan segitiga ada yang di dalamnya. Gitu ya. Oke. Kita lihat nih, segitiga AED ya. Kita gambar di sini segitiga AED-nya. Anggap aja segitiganya sama ya. Nah, AED, lalu kakak gambar lagi segitiga BED ya. BED di sini. Nah, oke. Kita lihat segitiga AED ya. Nah, kita lihat nih, sudut D ini besarnya sama dengan besar sudut C ya, yaitu 50 derajat ya. Nah, di sini kakak tulis 50 derajat. Berarti di sini 50 derajat. Nah, sudut E ini tegak lurus, berarti siku-siku ya. Nah, lalu sudut A ini besarnya 40 derajat. Gitu ya. Lalu kita lihat sisi AD ini ditandai dengan dua garis.
Lalu sisi AE ini ditandai dengan satu garis. Sedangkan segitiga BED ya, sisi EB itu ditandai dengan satu garis, lalu sisi BD ditandai dengan dua garis, di mana besar sudut B itu adalah 40 derajat. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Kalau di sini 40, di sini 40, di sini 50, berarti di sininya juga 50 derajat. Gitu ya. Oke, berarti besar sudut D yang di sini juga 50 derajat. Gitu ya. Oke, di mana sudut E ini adalah siku-siku. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat sudut A ini bersesuaian dengan sudut B. Sudut E dengan sudut E, sudut D, dan sudut E. Sehingga segitiga AED ini kongruen dengan segitiga BED. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan segitiga BCD. Kita gambar di sini segitiga BCD. Nah, segitiga BCD di sini. Nah, ini dia segitiganya. Di sini sudut C, di sudut D, dan di sini sudut B. Nah, kita lihat nih, sudut B kan awalnya itu siku-siku 90 derajat. Kalau sudut yang EBD ini 40 derajat, berarti besar sudut CBD ini adalah 90 derajat dikurangi 40 derajat, yaitu 50 derajat. Nah, berarti segitiga BCD ini adalah segitiga sama kaki ya. Nah, di mana sisi CD ya ini memiliki tanda yang sama dengan sisi BD ya. Nah, lalu kakak tulis di sini sudutnya 50 derajat, di sini 50 derajat juga. Nah, oke. Kalau di sini 50 derajat, 50 derajat, berarti di sini berapa? Di sini adalah 80 derajat. Kok bisa, Kak? Kan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Coba kita jumlahkan. 50 ditambah 50 berapa? 100 kan? 100 ditambah 80, jumlahnya adalah 180 derajat. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita gambar segitiga ABD ya. Segitiga ABD di sini Kakak gambar ya. ABD, segitiga ABD ini sama kaki juga ya, karena sisi AD dan sisi BE ini memiliki tanda yang sama seperti ini ya. Oke, ini segitiga ABD ya. Nah, sudut ADE dan BDE kan sama-sama 50 derajat. Berarti besar sudut ADB itu sama dengan 100 derajat. Gitu adik-adik. Nah, untuk sudut A yaitu adalah 40 derajat ya. Sedangkan besar sudut B juga ini ya, sudut EBD atau ABD ya, itu adalah 40 derajat. Nah, kita lihat nih dari segitiga 1, 2, 3, 4 dan segitiga ABC ya. Nah, ada yang kongruen lagi nggak selain segitiga AED dan BED? Ada nggak? Kita lihat ya. Oke, segitiga 2 ini udah jelas ya, tidak kongruen dengan dua segitiga ini maupun segitiga ABC karena ukurannya berbeda, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, segitiga ABD apakah kongruen dengan segitiga BCD, gitu ya. Kita lihat sudut A-nya 40, sudut B-nya 40. Di sini sudut B 50, di sini sudut C 50. Wah, ada beda ya. Beda juga, gitu ya. Oke, berarti sudut ABD dan BCD tidak kongruen. Jadi, dari segitiga ini, yang kongruen hanya adalah segitiga AED kongruen dengan segitiga BED. Nah, selanjutnya kita tulis nih segitiga-segitiga yang tidak kongruen, yaitu segitiga AED tidak kongruen ya dengan segitiga A, ini segitiga ya, gambar segitiga ABD, lalu segitiga AED tidak kongruen dengan segitiga BCD dan segitiga AED tidak kongruen dengan segitiga yang besar ini, yaitu ABC ya. Oke, segitiga
A, B, C. Lalu kita tulis lagi nih. Berarti segitiga BED ya. Segitiga BED tidak kongruen juga nih dengan segitiga ABD ya. Oke, kakak tulis segitiga ABD, lalu segitiga BED ya tidak kongruen juga dengan segitiga BCD ya. Kakak tulis di sini segitiga BCD dan segitiga BED tidak kongruen dengan segitiga yang besar ini, yaitu segitiga ABC. Seperti itu ya. Masih ada lagi nih yang tidak kongruen lagi, yaitu segitiga apa ini? ABD ya. Segitiga ABD tidak kongruen dengan segitiga BCD ya. BCD dan lalu segitiga ABD tidak kongruen ya, tidak kongruen dengan segitiga ABC ya. Segitiga ABC dan yang terakhir segitiga BCD ya. Tidak kongruen dengan segitiga yang mana? Segitiga yang besar yaitu ABC. Seperti ini. Nah, segitiga ABC. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi, dari segitiga 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buah segitiga yang saling kongruen hanya segitiga AED dan segitiga BED dan sisanya tidak saling kongruen. Seperti tadi. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Nah, biar kalian tambah pintar, setelah video ini kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat ya belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!